ada banyak individu di dalam kehidupan ini yang kebiasaan dan perilaku di luar batas normal, dan mereka ada di dalam masyarakat sekitar kita. Mereka mempunyai kecenderungan untuk terlibat dalam aktivitas tertentu yang tidak menunjukkan rasa empati sama sekali. Perilaku yang mereka lakukan tampaknya berbanding terbalik bagi mereka, dan seringkali mereka suka mengalihkan kesalahan dari mereka sebagai pelaku tindakan tidak manusiawi kepada korban yang menderita. Karakter-karakter ini disebut psikipit dan mereka ada di setiap masyarakat. Seperti yang sering kalian dengar, baca atau bahkan tonton, ada banyak cerita seram beragam karena ulah para psikipit dari berbagai negara. Nah, dalam video pertama ini, gue akan ngebahas si psikopat dari Thailand, negeri yang gak cuma terkenal dengan film hantunya, tapi juga memiliki cerita seram tentang pemusnahan berantai. Sebelumnya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman laknat kalian yang bermimpi akan berlibur ke Thailand. Dia adalah Sararat Rangsiwuthaporn atau juga sering disebut Am. Tidak banyak informasi yang bisa didapat mengenai latar belakang Sararat Rangsiwuthaporn. Namun diketahui saat ini Sararat berusia 36 tahun. Ia kuliah di Universitas Nakhon Pathom Parabat jurusan Humas dan lulus tahun 2009. Sararat pernah menikah dengan seorang polisi Letnan Kolonel Pol Witun Rangsiwuthaporn dan memiliki 2 orang anak. Witun dan Sararat telah bercerai namun mereka masih tinggal bersama untuk mengasuh kedua anak mereka yang berumur 13 tahun dan 10 tahun. Namun saat ini Witun sudah diberhentikan dan ditahan oleh kepolisian Thailand karena kasus pengambilan barang sitaan dan pemalsuan dokumen. Selama kurun waktu 8 tahun, dari 2015 hingga 2023, Sararat diduga telah meracuni setidaknya 15 orang, 14 diantaranya meninggal dan 1 masih hidup. Pada tanggal 25 April 2023, polisi mendapat laporan tentang kematian seorang wanita bernama Siriporn Kanwong 32 tahun yang juga merupakan korban terakhir Sararat. Setelah diselidiki oleh kepolisian Thailand pada tanggal 14 April 2023, diketahui Siriporn berkendara bersama Sararat untuk melakukan sebuah ritual keagamaan dan akan melakukan fangseng, yaitu melepas ikan di sungai Maklong di Ratchaburi. Menurut kepercayaan, ritual ini bertujuan untuk memberikan dampak yang baik bagi kehidupan dan keberuntungan. Alih-alih mendapatkan kebaikan dan keberuntungan, Siriporn malah mendapatkan hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan olehnya maupun para kerabatnya. Pada awalnya semua berjalan lancar dan Siriporn sendiri terlihat sangat sehat dan tidak ada yang aneh seperti yang terlihat di dalam rekaman CCTV. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi setelahnya. Bukannya mendapat kebaikan, tapi malah dilenyapkan oleh temannya sendiri. Saat itu diketahui Siriporn jatuh pingsan dan meninggal tak lama setelahnya di tepi sungai Makong. Menurut polisi dari hasil penyelidikan, Sararat terlihat meninggalkan tempat kejadian di saat orang-orang lain sekitarnya sibuk untuk menyelamatkan nyawa Siriporn. Menurut kerabat Siriporn, kecurigaan muncul setelah Sararat mengatakan dia tidak bersama Siriporn pada saat kejadian. Menurutnya, dia hanya menemani Siriporn dalam perjalanan saja. Kecurigaan semakin bertambah ketika barang-barang Siriporn yang berupa tas mewah, uang tunai sekitar 40.000 baht atau sekitar 17 juta rupiah, dan 2 ponsel milik Siriporn juga tidak ditemukan. Berita pun tersebar luas dengan sangat cepat dan karena adanya berita tersebut, beberapa keluarga korban lainnya mulai menyadari keanehan bahwa para korban meninggal setelah bertemu dengan Sararat. Pada awalnya Siriporn didiagnosis meninggal karena gagal jantung,
Namun seorang sahabat Siriporn bersikeras untuk dilakukan otopsi menyeluruh dan melakukan tes toksikologi, dan hasilnya pun sangat mengejutkan, yaitu ditemukan kandungan cyanida di dalam darah Siriporn. Dari keanehan dan kejanggalan ini, maka sahabat Siriporn ini pun mulai menyusun daftar korban-korban yang kemungkinan terkait dengan Sararat dan berkoordinasi dengan keluarga korban untuk melaporkan kepada polisi. Sayangnya banyak dari korban Sararat yang ternyata sudah dikremasi setelah kepergiannya karena tidak adanya kecurigaan apapun dari keluarga mereka. Setelah adanya pelaporan dan kejadian ini dianggap janggal, polisi pun lalu mengembangkan kasus kematian Siriporn ini yang akhirnya mengerucut kecurigaannya kepada Sararat. Polisi pun kemudian menangkap Sararat. 3 surat penangkapan sebelumnya telah diterbitkan terhadap Sararat. Sararat juga menghadapi 11 tuntutan hukum lainnya yang datang dari keluarga korban menurut Kolonel Anek Tausuparp yang adalah Wakil Komandan Divisi Pemberantasan Kejahatan. Menurutnya, korban dari Sararat mungkin akan bertambah. Diketahui sebanyak 20 orang dinyatakan meninggal setelah mentransferkan uang ke Sararat dalam 3 tahun terakhir ini. Hal ini berdasarkan penyelidikan polisi yang lebih mendalam melalui rekening pribadi Sararat. Hingga saat ini kepolisian berhasil mengumpulkan bukti yang menghubungkan tersangka kepada para korban dan masih terus melakukan penyelidikan serta mencari bukti lainnya. Kasus Sararat ini juga menjadi kasus yang besar sehingga masyarakat Thailand pun ikut mengawal kasus ini. Kasus pertama Sararat terjadi tahun 2015. Tepatnya tanggal 7 Juli 2015. Montatip Kaoin, 37 tahun, meninggal karena gagal jantung akut, tidak lama setelah dia kembali ke Thailand. Jadi Montatip adalah perempuan warga negara Thailand, menikah dengan orang asing dan tinggal di luar negeri. Menurut Ibu Montatip, anaknya dan Sararat sudah berteman sejak lama dan sering berpergian bersama. Montatip sering meminjamkan uang kepada Sararat. Setelah menikah, Montatip pindah ke luar negeri dan tinggal di sana selama 3 tahun. Di saat Montatip kembali ke Thailand, Sararat menawarkan diri untuk menjemputnya di bandara dan mengantarkannya pulang. Beberapa jam setelah Montatip pulang, dia ditemukan meninggal. Awalnya tidak ada kecurigaan terhadap Sararat, namun Sararat sendiri tidak hadir dalam pemakaman Montatip. Setelah itu, lada Ibu Montatip menelpon Sararat untuk menanyakan aset Montatip, tapi jawabannya terkesan kasar dan dia mengatakan bahwa suami Montatip memintanya untuk menjual aset-asetnya. Polisi menemukan beberapa barang Montatip di dalam toko barang bekas, dan setelah dicek, ternyata Sararat yang membawanya ke toko tersebut. Salah satu korban selanjutnya adalah Suthisak Punkuan alias Dae, atau pacar Sararat yang juga salah satu dari 15 korban cyanida yang dilakukan oleh Sararat. Kejadiannya, setelah mereka makan malam bersama, Dae jatuh pingsan di sebuah pom bensin dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sehari setelahnya, dia dinyatakan meninggal. Dalam kejadian ini, mantan suami Sararat, Witun juga terlibat. Dia diketahui menjemput Sararat di Udon Thani setelah kejadian tersebut. Setelah itu, mereka mengambil mobil Dae dan kemudian menjaminkan mobil tersebut untuk mendapatkan uang. Setelah kematiannya, Sararat dan Witun pergi mencari orang-orang yang berhutang kepada Dae dan menagih uang tersebut. Meski belum ada bukti yang mengarah langsung ke Witun, polisi mencurigai ada yang membantunya seperti yang ramai diberitakan di media Thailand. Mereka menyebut nama Noina. Hal ini berkaitan dengan sebuah momen setelah pemusnahan terjadi di Ban Pang Ratchaburi. Sararat, Witun dan Noina diketahui berpergian bersama menuju ke penginapan dengan tujuan mengelabui polisi bahwa Sararat tidak ada di tempat kejadian di saat pemusnahan itu terjadi. Kepolisian Kanchanaburi menyebutkan bahwa mereka menemukan baju Sararat dan bekas botol berisi cairan hitam di dalam tempat pembakaran sampah di dekat rumah mereka.
Namun Witun akhirnya dibebaskan dengan jaminan dan dipasangkan perangkat elektronik karena tidak ditemukannya bukti-bukti yang berhubungan langsung dengan kejadian-kejadian tersebut. Tidak hanya masyarakat sipil biasa, 2 polisi pun menjadi korban kejahatan Sararat. Kasus polisi pertama adalah Kanda Torai yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2022. Dia diketahui meminjamkan sejumlah uang kepada Sararat sebelum ditemukan tewas di dalam mobil tanpa adanya tanda-tanda kekerasan. Barang-barang Kanda yaitu smartwatch, iPad, handphone dan kamera dashboard mobilnya pun hilang. Polisi kedua adalah seorang polisi wanita yang bernama Nipasa Enchan meninggal karena gagal nafas dan gagal jantung pada tanggal 1 April 2023. Setelah dilakukan pemeriksaan, dalam hasil tes laboratorium ditemukan kandungan cyanida dalam aliran darahnya. Dia meninggal setelah Sararat menemaninya berdoa di Prapatom Cedi di Nakhon Pathom. Terlihat seperti di dalam CCTV, saat itu Sararat duduk berdua dengan Nipa dan kemudian Nipa terjatuh tidak sadarkan diri. Sararat sendiri tampak asik menelpon dan tidak melakukan apapun untuk membantu Nipa. Uang 10.000 baht atau sekitar 4 juta rupiah juga hilang, serta 140.000 baht atau sekitar 60 juta rupiah telah ditarik secara misterius dari rekening banknya. Berikutnya korban bernama Kantima Pasat, yang merupakan satu-satunya korban yang selamat di dalam kasus berantai Sararat ini. Kantima telah meminjamkan 250.000 baht atau sekitar 108 juta rupiah kepada Sararat. Kantima mengalami sesak di dadanya saat mengemudi keluar dari mal setelah bertemu dengan Sararat. Awalnya dia hendak menelpon Sararat, namun dia akhirnya memutuskan untuk menghubungi 1669 hotline darurat untuk bantuan medis. Dia sempat berhenti bernafas, tapi untungnya bantuan segera datang tepat waktu dan Kantima berhasil diselamatkan. Kantima mengingat sebelumnya di saat bersama Sararat di sebuah mal di daerah Kanchanaburi, dia sempat memberikan pil yang diklaim sebagai obat batuk. Dari kecurigaan inilah dia segera melapor ke polisi. Sararat terancam hukuman metong karena kasus berantai tersebut. Namun dikarenakan dia dalam kondisi hamil, ada kemungkinan Sararat terhindar dari hukuman tersebut, kata sumber dari pengadilan Thailand. Sararat sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit karena amnesia dan gangguan kecemasan. Atas dasar ini juga, pihak dari pengacara berpendapat bahwa Sararat tidak layak untuk diadili. Pengacara Sararat Tanica Aksuwanawat menjadi pantauan polisi karena dia dicurigai telah membantu Sararat dalam menghilangkan barang bukti. Jika Sararat tetap tidak mengakui kesalahannya, maka dia akan menghadapi tuntutan hukuman mati. Namun jika dia mengakui, maka hukuman yang akan diterimanya mungkin lebih ringan menjadi penjara seumur hidup. Hukuman mati sendiri sangat jarang terjadi di Thailand. Jadi menurut kalian untuk seorang psikopit pantas untuk dilenyapkan segera atau apakah dia masih berhak untuk hidup di tengah masyarakat setelah menjalani hukumannya? Atau memang sepantasnya mereka tidak boleh ada di sekitar kita? Silahkan komen di kolom komentar. Jika semua terbukti Sararat masuk dalam daftar psikopit wanita pertama di Thailand selama seabad terakhir yang mana semuanya dilakukan oleh laki-laki.
Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Saran masukan monggo komen juga di bawah supaya channel ini jadi lebih baik.